Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Mungkin kali ini kita akan sedikit ya membahas ya, mungkin sudah disampaikan oleh ustaz yang lain ya, tentang masalah saum ya. Ya, pertama bahwasanya bulan Ramadan merupakan afdhalus syuhur, bulan yang paling afdal dalam sepanjang tahun ya. Jadi bulan yang paling afdal ya dalam sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan ya. Sedangkan hari-hari ya yang paling afdal dalam setahun itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Itu hari-hari yang paling afdal untuk beramal soleh tentunya ya. Adalah 10 awal di bulan Zulhijjah ya. Sedangkan malam-malam yang paling afdal dalam sepanjang tahun untuk beramal soleh adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Sedangkan hari yang paling afdal dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Ini menurut syariat Islam ya. Jadi bulan yang paling afdal dalam setahun adalah bulan Ramadan ya. Sementara hari-hari yang paling afdal untuk beramal soleh dalam setahun itu adalah hari-hari 10 awal dari bulan Zulhijjah ya. Sementara malamnya ya yang paling afdal untuk beramal soleh adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa alasannya? Karena ada malam Lailatul Qadar. Sementara dalam 10 akhir awal di bulan Zulhijjah ya ada hari Nahar. Itu hari yang paling afdal dalam setahun ya. Sedangkan dikatakan hari Jumat merupakan afdal ayyam al-usbu' ya. Seutama-utama hari dalam sepekan ya. Itu mengenai keutamaan bulan dan amal hari-hari dalam beramal soleh ya. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Ramadan atau puasa ya. Puasa itu maknanya adalah al-imsak. Wal imsak anil akli wasyurbi wal jima' wasairi iril muftirat min tulu'il fajr ats-tsani ila ghurbi syamsi bi niyatis shaum ila taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu artinya menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri dan perkara-perkara yang membatalkan puasa tentunya dari semenjak munculnya terbitnya fajar yang kedua, fajar shirik ya, sampai terbenamnya matahari ya, disertai niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada dikatakan saum ya, menahan dari makan, minum, berhubungan badan dengan istri ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa tentunya. Min tulu'il fajri ats-tsani, dari semenjak munculnya fajar yang kedua ya sampai terbenamnya matahari ya, diiringi dengan niat, disertai niat puasa ya, taqarrub Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bermacam-macam ibadah. Apa hikmahnya? Ya, agar para hambanya mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Ini hikmah disyariatkannya bermacam-macam ibadah.
ya, liyakhtabirul abdu hal yattabi hawahu au yatamatsal amrullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah dikatakan Allah mensyariat bermacam-macam ibadah itu adalah agar hambanya mengambil pelajaran ihtibar, ya. Apakah dia mengikuti dikatakan hawa nafsunya ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah disyariatkannya berbagai macam ibadah. Karena ibadah itu bermacam-macam, ada ibadah yang disuruh meninggalkan yang kita cintai. Ya. Suruh menjauhi yang kita cintai, contohnya puasa, ya. Suruh jangan makan padahal kita suka makan. Jangan minum, jangan berhubungan suami istri. Suruh meninggalkan, itu ada ibadah seperti itu juga, ya. Ada juga ibadah yang suruh mengeluarkan apa yang kita cintai. Contohnya zakat. Ya, zakat. Itu suruh kita melakukan yang kita cintai. Kalau puasa suruh meninggalkan yang kita cintai. Ya, makan, minum, berhubungan istri, kan kita cintai, suruh meninggalkan. Ya, kalau zakat suruh mengeluarkan, kalau suruh meninggalkan mengeluarkan gitu ya. Kalau puasa masih kita miliki, cuma kita menahan dulu gitu ya. Di antara apa namanya kata para ulama di antara hikmahnya itu ya. Kemudian dia puasa itu ada hikmah disyariatkannya saum. Apa hikmahnya? Kalau tadi hikmah bermacam-macam dikatakan ibadah. Ya, ada hikmah disyariatkan puasa itu adalah sebagai wasilah, ya, menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya yang paling besar, ya. Al hikmatu, ya, wasilatun li taqwa Allah Subhanahu wa taala, ya, bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Ini yang paling besar di antara ibadah disyariatkan ibadah puasa, ya, yaitu sebagai wasilah menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang Allah haramkan. Itu di antara hikmah dikatakan masyru'iyatus shaum, ya. Adapun puasa itu para ulama membagi dua macam. Ya. Puasa ada dua macam, ya. Yang pertama dikatakan puasa asghar. Ini mungkin apa namanya agak baru ya. Ada puasa asghar, ada puasa akbar. Kalau sering kan kita dengar ada puasa sunnah, ada puasa wajib gitu ya. Ini ada puasa asghar, ada puasa akbar. Ini macam-macam puasa. Apa itu puasa asghar? Shaumul asghar huwa shaumul badan naharan anit ta'ami wasyarabi ila ghurbi syamsi kasyabi Ramadan wa shaum tatawwu. Ya. Puasa asghar itu adalah puasa badan di siang hari dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri, ya, sampai terbenamnya matahari. Seperti puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lain. Itu puasa kecil itu, bukan puasa gede. Ya. Saya ulang lagi kata para ulama, ya, shaumul asghar huwa shaumul badan. Puasa kecil itu adalah puasa artinya menahan kan, imsak, ya. Shaumul badan naharan, ya, menahan badan atau puasa badan di siang hari dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri sampai terbenamnya matahari. Ini puasa badan, puasa kecil ini, ya. Seperti puasa Ramadan dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Dia termasuk puasa kecil, bukan puasa besar. Ya. Jadi bedanya adalah puasa kecil itu adalah, ya, menahan badan di siang hari dari makan, dari minum, ya, dari hubungan suami istri sampai terbenamnya matahari, ya. Seperti puasa Ramadan dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Itu namanya puasa kecil, ya. Sedangkan puasa akbar adalah, ya, shaumul qalbi wal jawarih an kulli ma haram Allah Subhanahu wa taala minan niyati wal aqwali wal a'mal wal akhlaq lailan wa naharan bal tulu umri kullihi. Ya, adapun jadi maksud dengan puasa besar itu adalah puasa hati.
puasa anggota badan dari setiap apa-apa yang Allah haramkan. Saya ulangi lagi ya. Puasa besar itu adalah puasa hati, puasa anggota badan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, seperti niat, ya, perkataan, perbuatan, akhlak, malam ataupun siang, ya, bahkan sepanjang umur kita. Ini puasa akbar namanya. Ya. Jadi puasa akbar itu adalah puasa hati, puasa anggota badan, ya, dari apa-apa yang Allah haramkan, ya, seperti niat, ya, perkataan, perbuatan, akhlak, siang ataupun malam, bahkan sepanjang umur kita. Ini puasa akbar. Tidak heran Nabi mengatakan, ya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Hanya puasa kecil yang dia lakukan. Tidak puasa akbar. Hatinya, ya, lisannya, badannya, tangannya tidak puasa. Ya. Itulah kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami ila ju'i wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, yang ia dapatkan hanya lapar, ya, dan haus. Banyak di antara kaum muslimin. Coba aja lihat, ya, puasa enggak sholat, puasa banyak macam-macam itu. Dia dari pagi sahur sampai terbenam dia puasa, tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, tapi dia tidak sholat. Suka ngomongin dia macam-macam begitu, ya. Maka tidak ada apa-apanya itu. Hanya puasa asghar yang dilakukan, bukan puasa akbar. Maka Nabi juga mengatakan, man lam yada qaulal zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadin wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, kata Nabi, atau berbuat dusta, ya, atau berbuat jahil, maka Allah tidak butuh atas puasa dia, walaupun tidak makan dan tidak minum, karena hanya sebatas puasa kecil yang dia lakukan, bukan puasa akbar. Maka percuma, ya, percuma, sia-sia. Kata Nabi apa? Ya, Allah tidak butuh atas puasa dia. Ya, man lam yada qaulal zuri, ya, wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau berbuat dusta, ya, maka Allah tidak butuh atas puasa dia, walaupun tidak makan dan tidak minum. Ya, hanya puasa kecil yang dia lakukan. Maka kita perlu, puasa ada dua macam, ada puasa kecil, ada puasa akbar. Puasa kecil hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami, tidak semenjak munculnya sampai terbitnya matahari, itulah puasa kecil. Ya, puasa besar adalah, ya, puasa hati, anggota badan, termasuk tangan, kaki, mulut, mata dan seterusnya. Ya, dan dari apa yang Allah haramkan, ya, berupa niat. Ya, niat juga mempengaruhi. Ya, niat ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, maka pahalanya juga akan menggunakan pahala ibadah puasa kita, ya. Bahkan contohnya begini, niat. Saya menjelaskan bahwasanya seorang yang dikatakan, contoh yang niat, ya, nanti siang saya akan berbukalah jam duhur gitu, ya. Kalau saya nggak kuat saya akan berbuka. Niat seperti itu, maka tidak sah puasanya itu. Walaupun ketika dia duhur tidak sampai maghrib dia puasa, karena niatnya sudah sampai duhur. Maka tidak boleh di antara kita kalau mau puasa harus sampai full. Dan kadar Allah kita tidak sanggup sampai full, maka boleh kita berbuka puasa. Enggak boleh dari awal kita niatkan nanti saya puasa sampai jam 2 lah. Kalau kuat saya lanjutkan, kalau tidak saya berbuka, maka enggak boleh itu. Maka batalah puasanya. Ya, karena puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai terbenam itu puasa. Nggak boleh diniatkan sampai duhur, nggak boleh. Kalau saya duhur kuat saya lanjutkan, ya, kalau tidak kuat saya buka, maka batal puasanya itu. Nggak boleh. Harus diniatkan dari awal sampai akhir. Ya, itu niatnya. Dan qadar Allah jadi kata di siang hari, ya, jam 2 kita nggak kuat bisa, maka boleh ketika itu buka puasa. Jangan diniatkan dari awal, ya.
saya mau buka kalau saya nggak kuat, ya. Kalau kuat saya lanjutkan, kalau nggak kuat saya buka. Nggak boleh. Niat dari awal sampai habis sampai ujung. Nggak boleh dari awal udah niatkan sampai pertengahan. Ini banyak di antara kamu seperti itu, ya. Maka tidak diperbolehkan, ya. Seperti ada di antara orang tua kita, ya. Nak, nanti puasanya sampai tengah hari aja lah, gitu ya. Ya. Kalau kuat nanti lanjutkan, nggak boleh begitu. Ya. Jadi suruh 10. Ketika tengah hari dia nggak sabar buka, nak buka aja lah ke papa nak. Gitu nggak? Begitu caranya, bukan dianjurkan niatnya cuma sampai duhur, nggak boleh, ya. Kemudian puasa besar kata para ulama, kapan dimulai puasa besar itu? Ya, wa hadzal shaum yabtadi'u min bulughil insani ila ayyamut. Jadi puasa akbar itu, ya, dimulai dari semenjak dikatakan balik sampai dia meninggal dunia. Ini puasa besar, puasa hati, puasa lisan, puasa apa ini dari balik sampai dikatakan ayyamut. Ya batadi'u min bulughil insani ila ayyamuta. Dimulai dari semenjak dia balik sampai dia meninggal. Itu puasa dikatakan puasa akbar. Kapan berbukanya? Ya, wal fitru minhu ba'dal maut. Sedangkan berbukanya nanti setelah kematian. Dengan apa? Dengan minum, kata Allah, apa? Ma'ul kausar. Ya. Minumnya air dari air kausar, ya. Makannya dari, kata Bapak min ziyadati kabdil haud. Itu makanannya, hidangannya. Apa namanya? Hati ikan. Ya, dengan apa namanya? Summa khulud, kubun kekal di dalam surga, ya. Dengan penuh kenikmatan. Tinggal di surga, ya. Yang nama surga, kata Allah, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah di dalam hati kita. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini kebanyakan hanya puasa kecil, kebanyakannya. Ya, buktinya apa? Ya tadi itu, dia tidak sholat, suka berbuat ghibah, suka ngomongin orang. Ini menghapuskan apa namanya pahala ibadah kita. Kebanyakan masih puasa kecil kita, kebanyakan belum puasa besar. Kenapa? Karena mulutnya, perbuatannya tidak mencerminkan dikatakan apa namanya puasa akbar ini, ya. Kemudian kata para ulama, min rahmatillah subhanahu wa ta'ala an ja'ala shaumil asghar wasilatan wa sulaman lisyuru'i fi shaumil akbar. Jadi termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, min rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan puasa kecil itu sebagai wasilah, sebagai tangga untuk menuju puasa akbar. Okay. Jadi puasa kecil itu merupakan wasilah, sarana untuk mencapai puasa akbar. Yeah. Kalau menahan tidak makan yang mungkin bisa itu sebagai wasilah tadi, ya. Alladhi huwa fi'lul kulli, yaitu melakukan setiap apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'alakum tattaqun. Ya, la'alakum ini, ya, la'alakum tattaqun ini. Inilah puasa, hikmahnya, tujuannya agar menjadi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah melakukan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa mal kafir, ya, falahad lahum min nasyam asqal akbar. Adapun orang kafir maka tidak ada bagian bagi mereka, baik puasa kecil ataupun puasa akbar. Orang kafir, ya, walahad lahum fi sawabihima, dan tidak ada bagian bagi mereka pahala, ya. Bahkan Allah gambarkan orang kafir itu seperti apa? Kal an'am balhum adall. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adan la yasma'una biha. Apa kata ulaika kal an'am balhum adall. Apa kata Allah? Sungguh telah kami sediakan, ya, neraka jahanam kebanyakan penghuni dari bangsa jin dan bangsa manusia. Katsiran minal jinni wal insi, katalah. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Jin dan manusia punya hati. Lihat. Allah menegaskan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka, siapa mereka? Jin dan manusia memiliki hati, kata Allah. Tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum ayun, mereka punya mata. Siapa yang punya mata? Jin dan manusia. Ya, sama dengan binatang yang lainnya. Namun mereka tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga namun tidak mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulaika kal an'am? Maka mereka sebagaikan binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Subhanallah ya. Ini maka itu orang kafir. Bahkan Allah dalam surah juga Muhammad ayat 12 ya. Apa kata Allah? Orang kafir itu kerjanya apa? Makan, minum, bersenang-senang. Seperti binatang kata Allah. Wan naru maswal lahum. Lihat surah Muhammad ayat 12. Itulah orang kafir ya. Ya mereka itu kerjanya makan, minum, senang-senang. Itu orang kafir, orang muslim enggak boleh seperti mereka. Maka alhamdulillah ya, kita lihat perhatikan. Kita setiap hari memuji Allah itu berapa kali? Takbir mengagungkan Allah berapa kali dalam sehari semalam kita. Ya. Salat ya, setiap salat maghrib berapa kali takbir kita? Ya, kalau kita hitung maghrib itu ya 17 takbir. Apa takbir? Mengagungkan Allah Subhanahu Allah Maha Besar. Ada 17 kali. Ya. Salat Isya berapa kali takbir? Ada 22 takbir. Ya. Salat subuh ada 11 takbir. Salat duhur 22 takbir. Asar 22. Berapa semuanya? Ya. Asar 22, duhur 22, Isya 22, Maghrib 17, kemudian 11 dikatakan salat subuh. Itu baru yang wajib. Belum yang lainnya takbir. Maka Nabi itu subhanallah, semua perkara Nabi mengajarkan tata caranya, zikirnya, doanya. Enggak ada yang lupa dari ajaran Islam, ya. Bahkan mau tidur, mau bangun tidur, ketika ngimpi pun ada doanya. Tidak ada yang belum Nabi ajarkan doanya. Semua ada doanya. Maka kita mestinya menerapkan ya, melakukan apa yang Nabi ajarkan. Cuma kadang-kadang kita ini kurang puas dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, pengennya nambah-nambah aja ya. Kemudian dikatakan ya, puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Ya. Dan puasa ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya pada tahun kedua Hijriah. Itu puasa. Ya. Kemudian Nabi mendapati bulan Ramadan selama hidupnya ya, dan berpuasa hanya 9 kali. Nabi hanya 9 kali Ramadan. Kita udah berapa kali? Dari kecil, dari semenjak TK gitu. Berapa kali? Udah puluhan kali. Sebanyak apa namanya umur kita. Ya, kalau katakan 50 tahun kita mendapatkan puasa kan gitu ya. Nabi hanya 9 kali Ramadan. Ya. Ada juga sahabat yang tidak mendapatkan Ramadan. Ya, ada yang 2 Ramadan dia dapati. Ada yang 3, ada yang lebih. Kalau Bakar Siddiq berapa? 12 Ramadan. Ya, kalau Nabi 9 Ramadan, kalau Bakar 11 mungkin. Ya, karena Abu Bakar itu dikatakan meninggal menjadi khalifah selama 2 tahun. Ya kan? Selama 2 tahun berarti 2 kali Ramadan kan dia. Berarti dengan Nabi berapa? Ya. Berarti Nabi 9, Abu Bakar 2 berarti 11 Ramadan. Abu Bakar yang mendapatkan Ramadan. Umar maka agak panjang. Ali agak panjang. Kalau kita lebih panjang lagi ya. Kemudian ya, shaum Ramadan diwajibkan kepada setiap muslim ya, yang balik ya, yang berakal, yang mampu atas berpuasa dan mukim. Ini. Muslim ya, balik, berakal, mampu dan mukim. Orang muslim belum balik tidak wajib. Muslim balik tidak berakal tidak wajib. Muslim balik akil enggak mampu tidak wajib. Ya, begitu pula muslim balik akil qadir namun dia lagi safar. Juga tidak harus. Ya, tidak harus berpuasa. Ya, mukim.
Maka banyak dalil ya kan, kata beberapa siapa yang bepergian atau sakit, ya maka boleh ngulang pada hari-hari yang lain. Ini puasa ya. Jadi muslim kemudian dikatakan balik, akil, qadir ala saum wa mukim. Ya. Orang kafir tidak wajib puasa, belum balik tidak wajib. Cuma kita sunnah mengajar kepada mereka untuk berpuasa ya. Ya. Itu mengenai puasa ya. Kemudian dikatakan adapun keutamaan bulan Ramadan. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ya, yang mana kata Allah ya, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan lil nasi wa bainatin minal hudi wal furqan. Sebagai furqan, hudan wal furqan ya. Kemudian juga dia pun di antara keutamaan shaum kata Rasulullah SAW ya, semua amal kata Rasulullah dalam hadis qudsi ya, semua amal itu untuk anak Adam. Kullu amal menunjukkan kullu amal ibnu Adam ya lahu illa siyam. Ya, miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merupakan sirrun, rahasia antara Allah dengan hamba. Ya, seorang ngaku puasa, masuk kamar mandi minum, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Makanya Allah dan diri yang tahu. Ya, ini dikata puasa ya. Maka Allah pun kata Nabi, Allah mengatakan fa'ana ya ajibi, akulah yang akan membalas nanti pada hari kiamat. Bukan sekarang ya, Allah sembunyikan ya. Adapun dikatakan subut dukhul syahr Ramadan, menetapkan bulan Ramadan. Kapan? Gimana cara menetapkannya? Maka ya berdasarkan hadis yang sahih ada dua cara menetapkan bulan Ramadan. Pertama dengan ru'yatul hilal Ramadan. Ya. Dari seorang muslim, cukup seorang muslim yang adil ya, dengan pandangan yang kuat, laki-laki ataupun perempuan cukup. Ini menurut Islam ya, menetapkan maksud Ramadan ya. Ru'yatul hilal syahr Ramadan min muslimin adlin qawil basar rajulan kana au imra'atan. Ini yang pertama, menetapkan ya. Jadi melihat hilal Ramadan dari seorang muslim yang adil, yang pandangannya kuat ya. Kalau sekarang lebih hebat lagi, ada alat gitu ya. Bukan pandangan dengan mata telanjang, dengan alat sekarang gitu ya. Tapi nyatanya masih banyak nggak kompak aja gitu ya. Kata perempuan rajulan kana au imrat, laki atau perempuan cukup satu orang yang melihat, cukup satu orang. Ini kalau puasa Ramadan. Ada pun kata para ulama kalau hilal Syawal minimal 2 orang yang melihat itu. Hilal Syawal 2 orang. Hilal Ramadan cukup 1 orang. Yang penting dia muslim. Dia muslim, kemudian adil dan qawil basar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikmalu Sya'ban 30 yauman. Yang kedua adalah menetapkan, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi genap 30 hari. Kapan? Apabila tidak terlihat hilal Ramadan. Gampang ya. Enggak susah-susah ya. Kelihatan hilal kita puasa, tidak, beres. Ya, menyempurnakan genap 30 dikatakan apa bulan Sya'bannya ya. Kemudian ya kita para ulama ya, idza shama an-nasu thamaniyah wa 20 yawman summa ra'a hilal Syawal aftaru. Apabila dikatakan manusia kaum muslimin ya baru puasa sebanyak 28 hari. Ya. Kemudian ada seorang dikatakan melihat hilal Syawal. Ya. Baru 28 hari ngelihat hilal Syawal pada tanggal yang kedua 9-nya. Lihat hilal. Maka aftaru, maka hendaknya berbuka semuanya, berlebaran. Ya, berlebaran. Tetapi wajib semua kaum muslimin ya nanti setelah Syawal mengqadha 1 hari. Kenapa? Karena kurang 1 hari. Nabi menjelaskan 1 bulan itu hakada wa hakada wa hakada. Berapa? Hakada wa hakada wa hakada. Jadi begini 10, begini 20, kemudian satunya mengekok.
Jadi 29 hari itu dikatakan bulan dalam Islam. Ya. Maka Islam itu tidak lebih daripada 30 dan tidak kurang daripada 29. Enggak boleh. Maka orang yang dikatakan puasa idza shaman nasu samaniyata wa isrina yauman tsumma ra'a hilal syawal aftaru walajimahum shaumu yaumin aid ba'dal aid. Maka apabila manusia dikatakan kaum muslimin baru 28 hari kelihatan hilal. Ya. Baru puasa 28 hari dia melihat hilal, ada yang melihat hilal diumumkan. Maka berbuka. Harus berlebaran. Ya. Cuman wajib masing-masing dikatakan mengkodok 1 hari. Karena kurang 1 hari puasanya. Masing-masing enggak berjamaah, terserah kapan saja. Pada Syawal. Ini seperti itu ya, kita perlu apa namanya seperti itu ya. Kamu wa idza shamu bi syahadatin wahidatin 30 yauman falam yaru hilal walam yuftiru hatta yaru hilal Syawal. Jika dikatakan mereka berpuasa dengan kesaksian 1 orang ketika awal puasa ya. Kemudian puasa, kemudian udah 30 hari ternyata dikatakan belum ada kelihatan hilal. Ya. Maka tidak boleh berbuka sampai kelihatan hilal Syawal. Ya. Jadi udah 30 kok belum kelihatan hilal gitu ya. Apa namanya? Karena kesaksiannya 1 orang gitu ya. Seperti itu. Maka mengatakan maka lam yuftiru tidak boleh berbuka hatta yarau hilal Syawal ya. Apa dalilnya kata Nabi? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Kata berbukalah ya karena melihat hilal ya. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal. Sumu liru yati, berpuasalah liru yati karena melihat hilal. Waftiru liru yatihi. Begitu pula ketika berbuka berlebaran karena melihat hilal. Fa inna ghumma atau ghubiya alaikum faqmilu ada Sya'ban 30. Jika kata Nabi ghubiya tertutup atas kalian oleh awan. Ya. Maka dikatakan sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dikatakan ketika apa namanya menetapkan puasa ya. Bahkan dia kata ulama ida lam yura hilal Ramadan ma sahwi layata sa'lasina min Sya'ban wasbahu muftir. Jika dikatakan ketika menetapkan Ramadan ya. Pada tanggal dikatakan 30 ya. Dikatakan tanggal 30 Sya'ban ya. Awan cerah. Ya, cerah ya. Tetapi tidak kelihatan hilal. Ya, di dalam yura hilal Ramadan ma sahwi lailatul salatin. Apabila tidak kelihatan hilal dikatakan pada malam 30 itu cerah sekali, enggak ada dikatakan awan sama sekali ya, maka tidak boleh berpuasa juga. Ya. Jika dikatakan wakada law hala duna, begitu pula ketika ada awan. Ya, ada awan ya, maka sempurnakan dikatakan 30 hari Sya'bannya. Jadi apa namanya dengan ru'yah dengan menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban itu menetapkan bulan Ramadan ya. Kemudian idza sama insamal muslimuna jami'an fi aqsaril ardi bi ru'yatin wahidah fa hasan ya. Jika seandainya kaum muslimin seluruh dunia ya dikatakan berbuka pernah berpuasa dikatakan dengan satu apa namanya biruyatin wahidah ya, ini lebih baik tentunya seandainya ada, namun jarang terjadi. Memang pernah banyak sering terjadi juga, namun kadang-kadang ada perbedaan ya. Kebanyakan dikatakan apa namanya ada perbedaan, artinya seluruh dunia puasanya hari apa namanya Ahad umpamanya, itu alhamdulillah ya. Jika tidak memang tidak masalah ya. Karena masing-masing punya dikatakan tepat melihat hilal ya. Kemudian ya fala kulli muslimin ayasumu ma daulati, hendaknya setiap kaum muslimin berpuasa bersama pemerintahnya. Lihat ya. Fala kulli muslimin ayasumu dikatakan ayasuma ma daulatihi. La yang qasimu ahlul balad al aqsam anfusihim fayasumu ba'dhum maha wa ba'dhum ma ghiriha. Maka dikatakan hendaknya kaum muslimin situ negeri itu dikatakan berpuasa bersama daulah.
Ya, jangan berbeda-beda dalam suatu negeri dikatakan ada dua kubu, gitu ya. Ini kita perlu ini para ulama ya. Ada dikatakan sebagian puasa, sebagian tidak berpuasa. Ya. Tidak baik seperti itu ya. Kemudian juga dikatakan ya ini merupakan hasman limadatil firqah karena tidak bagus perpecahan ya. Kemudian dikatakan wa man ra'a wahdahu hilal Ramadan warudda qaumun lah qauluhu sama sirran. Jika seorang dikatakan laki-laki melihat hilal Ramadan ketika disampaikan kepada pemerintah ya ternyata ditolak kesaksiannya, maka dia yang melihat wajib puasa karena dia melihat secara sir. Apa sir? Sembunyi-sembunyi. Ya. Jika seorang melihat hilal Ramadan nih, ya, disampaikan kepada pemerintah, ditolak dikatakan kesaksiannya. Karena dia betul-betul melihat, maka dikatakan dia wajib puasa nih sendirian. Cuman secara sir. Ya, karena dia melihat, gitu ya. Cuman kesaksian ditolak oleh banyak orang, maka dia yang melihat wajib puasa sendirian, gitu ya. Begitu jika dikatakan ya wain ru'ya hilal Ramadan naharan fawal lailatul muqbalah ya fa in ghaba qabla samsi ya begitu pula seorang yang dikatakan melihat bulan Syawal ya sendirian hilal Syawal kalau sendirian ya ada yang mengatakan juga dikatakan wa man ra'a hilal Syawal rudda qaulu aftara ya sirran ya, jika dia melihat bulan hilal Syawal sendirian dan ditolak kesaksiannya juga boleh buka sendirian. Tapi nggak boleh ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Karena dia sendiri yang melihat. Nggak boleh yang lain. Dia sendiri cukup sendiri. Ya. Karena dia melihat hilal betulan di bulan Syawal buka sendiri. Ya. Karena ditolak kesaksiannya. Ini nasihat para ulama ya. Jadi dia katakan Ramadan puasa sendiri kalau ditolak kesaksiannya. Cuma tidak ngajak orang lain. Ya. Karena kata Nabi sumu li ru'yatihi. Waftiru li ru'yatihi. Ya. Kemudian puasa juga harus kita dasarnya niatnya adalah ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Bukan sebagai sum'atan, wala riya'an, wala taqlidan lin nasi, wala mutaba'ah li ahlil balad. Bukan puasa karena ikut-ikutan, karena tradisi, karena ikut borong banyak enggak boleh. Harus imanan wa ihtisaban. Maka ghufira lahu itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sekarang kayaknya jarang terjadi ya. Karena sekarang ini udah masing-masing daerah udah punya tim-tim untuk melihat hilal. Ini para ulama menjelaskan apa adanya gitu ya. Seandainya kita belum ada zaman dulu kan begitu itu ya. Zaman dahulu tiba-tiba melihat hilal ketika di tengah laut. Maka dia wajib puasa, disampaikan ke diterima wajib puasa bagi dia. Ada sebagian orang ya menganggap kalau hilal itu katanya terbitnya dari barat itu salah. Ya. Kalau berterima itu kiamat gitu. Iya kan? Jadi hilal itu kapan dari mana muncul? Dari timur munculnya. Cuman ketika dikatakan matahari terbenam, ikut terbenam dia. Itu kelihatan. Jadi dari awal itu munculnya bareng bersama matahari. Dari pagi itu. Matahari muncul dia di bawahnya, di bawah matahari. Tuh gitu tuh, trot ya. Ketika terbenamnya matahari dia kelihatan. Ya. Bukan muncul dari barat, bukan. Ini kesalahan paham orang ini, banyak orang. Katanya kalau hilal itu kata dari muncul dari barat, bukan dari barat. Kalau betul dari barat tunggu aja sampai ke atas. Iya kan? Kalau muncul dari barat, kenapa kita susah dikatakan lihat? Tunggu aja sampai ke atas kalau muncul dari barat. Jadi muncul dari barat itu dari mau terbenam, baru kelihatan mau terbenam gitu ya. Jadi muncul dari timur itu dari pagi dia muncul itu. Cuman kena halang oleh sinar matahari. Jadi gitu. Nah, ketika matahari terbenam, maka kelihatanlah hilal. Karena gelap. Bukan muncul dari barat. Karena salah paham ya. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita ada subhanallah sudah atau balik.